pesawat berada pada ketinggian yang rendah, hanya sekitar 501.000 kaki, 150 hingga 300 meter, di atas laut, Denver tidak memiliki cukup waktu untuk memulihkan kendali. John Denver, seorang penyanyi folk legendaris yang terkenal dengan lagu-lagu ikonik seperti Take Me Home, Country Roads, dan Ania Song, yang meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan pesawat yang tragis pada 12 Oktober 1997. Kisah kematiannya menyisakan duka mendalam bagi para penggemar musik di seluruh dunia. Pada hari naas itu, Denver sedang menerbangkan pesawat eksperimennya, sebuah rutan Long EZ, di atas perairan dekat Monterey Bay, California. Denver sebenarnya adalah seorang pilot berlisensi dengan jam terbang yang cukup tinggi. Namun pesawat yang ia gunakan saat itu adalah tipe yang berbeda dari pesawat yang biasanya ia terbangkan. Pesawat tersebut kecil, ramping, dan terbuat dari bahan ringan, sesuai untuk penerbangan jarak pendek. Tragedi ini dimulai ketika Denver, yang saat itu terbang sendirian, mengalami kesulitan mengakses tangki bahan bakar tambahan di dalam pesawatnya. Dalam pesawat Long EZ, saklar untuk mengganti tangki bahan bakar berada di posisi yang sulit dijangkau, berada tepat di belakang bahunya. Denver kemungkinan kehilangan kendali saat mencoba mengganti tangki bahan bakar, dan akhirnya pesawatnya jatuh ke laut dengan kecepatan tinggi. Kejadian jatuhnya pesawat yang dikemudikan oleh John Denver pada 12 Oktober 1997 terjadi dengan sangat cepat. Namun detail penyebab kecelakaan itu cukup kompleks, melibatkan beberapa faktor teknis dan kesalahan manusia. Pada hari kecelakaan, John Denver menerbangkan pesawat rutan Long EZ, sebuah pesawat eksperimen ringan yang dirancang oleh Burt Rutan. Ini adalah pesawat buatan tangan dengan struktur unik, memiliki baling-baling di belakang dan desain sayap canard. Denver memiliki pengalaman menerbangkan berbagai jenis pesawat, namun pesawat yang ia gunakan ini relatif berbaginya dan berbeda dari pesawat-pesawat yang biasa ia terbangkan. Pesawat tersebut tidak dilengkapi dengan tangki bahan bakar standar seperti pesawat komersial pada umumnya. Alih-alih, pesawat ini memiliki dua tangki bahan bakar, dan untuk mengganti dari satu tangki ke tangki lainnya, pilot harus mengubah saklar manual yang terletak di bagian belakang kursi pilot, tepat di bahu kiri. Denver sedang melakukan penerbangan singkat di sekitar Monterey Bay, California, dan dilaporkan sedang menikmati pemandangan dari udara. Ia lepas landas dengan bahan bakar yang hanya cukup untuk penerbangan singkat. Menurut laporan NTSB, National Transportation Safety Board, yang menyelidiki kecelakaan tersebut, ada beberapa faktor kunci yang menyebabkan pesawat jatuh. 1. Tantangan dalam mengubah tangki bahan bakar. Pesawat yang diterbangkan John Denver memiliki saklar bahan bakar yang terletak di posisi yang tidak biasa, di belakang bahu kiri pilot. Untuk mencapai saklar tersebut, pilot harus memutar tubuh dan menggerakkan tangannya dalam posisi yang sangat tidak nyaman. Sebelum kecelakaan, Denver sempat melaporkan kepada teknisi bahwa ia kesulitan mengakses saklar ini. Dalam detik-detik terakhir penerbangan, pesawat kehabisan bahan bakar di tangki utama, dan Denver mencoba memutar saklar untuk beralih ke tangki cadangan. 2. Kesalahan manuver. Saat Denver mencoba memutar tubuhnya untuk mengakses saklar bahan bakar, ia kehilangan kendali atas pesawat. Posisi saklar yang sulit dijangkau membuatnya harus melepaskan tangan dari kontrol pesawat, yang pada akhirnya menyebabkan kehilangan keseimbangan penerbangan. Karena pesawat berada pada ketinggian yang rendah, hanya sekitar 501.000 kaki, 150 hingga 300 meter, di atas laut, Denver tidak memiliki cukup waktu untuk memulihkan kendali. 3. Kecepatan menukik dan kehilangan kendali. Setelah kehilangan kendali, pesawat dengan cepat menukik tajam menuju perairan di Monterey Bay. Berdasarkan saksi mata, pesawat terlihat melayang dengan baik sebelum tiba-tiba jatuh ke laut dalam sudut yang tajam. Ini menunjukkan bahwa pesawat tidak mengalami kerusakan mekanis besar sebelum kecelakaan, tetapi lebih pada faktor manusia yang menyebabkan hilangnya kendali. 4. Tabrakan dengan air. Pesawat akhirnya jatuh ke perairan Monterey Bay dengan kecepatan tinggi, diperkirakan lebih dari 200 mil per jam, sekitar 320 km per jam. Pada saat itu, Denver tidak punya cukup waktu untuk melakukan tindakan pemulihan. Dampak dengan air pada kecepatan setinggi itu serupa dengan benturan di permukaan keras, dan kecelakaan tersebut langsung merenggut nyawa John Denver. Setelah kecelakaan, NTSB melakukan penyelidikan menyeluruh dan mengidentifikasi beberapa faktor penyebab utama, di antaranya, penempatan saklar bahan bakar yang tidak ergonomis. Posisi saklar bahan bakar di pesawat Long EZ dinilai sebagai salah satu faktor kunci yang menyebabkan kecelakaan.
Denver, dalam usaha mengubah tangki bahan bakar, harus mengubah posisi tubuhnya secara signifikan yang mengakibatkan hilangnya kontrol pesawat. Minimnya bahan bakar di tangki utama. Pesawat Denver hanya memiliki sedikit bahan bakar di tangki utama ketika ia lepas landas. Ketika bahan bakar ini habis, ia harus beralih ke tangki cadangan, dan ini yang menyebabkan manuver yang rumit. Kurangnya pengalaman dengan pesawat khusus ini. Meskipun John Denver adalah seorang pilot berlisensi dengan jam terbang yang signifikan, ia tidak terlalu familiar dengan karakteristik unik pesawat rutan Longezet. Pesawat ini membutuhkan keterampilan yang berbeda, terutama dalam hal mengakses kontrol bahan bakar yang tidak biasa. Kematian John Denver dalam kecelakaan pesawat tragis ini merupakan hasil dari kombinasi kesalahan manusia dan desain teknis yang tidak ideal. Posisi sakelar bahan bakar yang sulit dijangkau dan kurangnya bahan bakar di tangki utama memainkan peran besar dalam insiden tersebut. Ditambah lagi, minimnya waktu dan ketinggian rendah membuat Denver tidak memiliki kesempatan untuk memulihkan kendali atas pesawat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kamu menikmati konten yang kami bagikan. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalau ada pertanyaan atau saran, tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.